Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kita akan kembali. Ada berita duka, salah seorang tokoh ulama besar yang menjadi panutan kaum muslimin. Beliau gigih mendakwahkan sunnah, cinta kebaikan, cinta dengan agamanya, getol memerangi penyimpangan-penyimpangan agama, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini rahimahullahu ta'ala. Beliau telah wafat tanggal 17 Ramadan kemarin, teman-teman. Sungguh kematian seorang ulama juga menjadikan kesedihan bagi umat kaum muslimin di seluruh dunia. Apalagi seorang yang alim ini yang kokoh dalam mengajarkan akidah, mengajarkan sunnah dan cinta kebaikan. Dan meninggalnya seorang yang alim merupakan musibah bagi umat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhal fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut sebuah ilmu sekaligus dalam dada-dada manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara diwafatkan para ulama, sehingga jika tidak tersisa seorang yang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai tokoh-tokoh agama. Lantas mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini sungguh musibah bagi kaum muslimin jika tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, tokoh alim ulama ini ada yang wafat. Bahkan dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Awalam yarau anna na'til ardha nankusuha min atrafiha." Apakah kamu tidak melihat kami mendatangi daerah-daerah dan kami kurangi, lantas kami mengurangi, nangkusuha, kami kurangi tepi-tepiannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini adalah kharabuha bimauti fuqahaiha wa ulamaiha, yaitu berkurangnya daerah-daerah. Maksudnya adalah kematian para fuqaha, para ulama-ulama yang ada di daerah tersebut. Baik teman-teman, sedikit ya biografi tentang Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini. Beliau adalah salah satu ulama berasal dari Mesir. Nama beliau adalah Hijazi bin Muhammad bin Yusuf bin Syarif.
Kunyah beliau Abu Ishaq Al-Khuwaini. Beliau dilahirkan di hari Ahad, bulan Dzulqa'dah, tahun 1375 Hijriah. Bertepatan dengan 10 Juni 1956. Di desa namanya Khuwain. Ya, Khuwain. Itu di negeri Mesir. Beliau kurang lebih berumur 70 tahun. Ya. Karya tulis beliau sangat banyak sekali, teman-teman. Ya, mungkin mencapai 70 kitab. Bahkan beliau mentahqiq ya dan meneliti manuskrip sekitar 34 kitab. Total dari karya beliau di bidang ilmu hadis saja sudah mencapai 100 jilid. Belum dari kajian beliau ya, maupun audio-audio yang belum ditranskrip menjadi tulisan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana sahabat beliau yang bernama Muhammad Hasan, Syekh Muhammad Hasan, beliau juga dari Mesir, ketika mendengar kematian sahabatnya, ketika mendengar wafat sahabatnya Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, bagaimana reaksi beliau. Kita dengarkan, teman-teman. يقينا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن لفراقك يا أبا إسحاق والله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن لفراقك يا أبا إسحاق هنيئا لك إن شاء الله الشهادة فلقد مرضت وصبرت وابتلاك الله في بدنك ابتلاء شديدا وصبرت فنسأل الله أن يتقبله عنده في الشهداء اللهم تقبل أبا إسحاق عندك في الشهداء اللهم تقبله عندك في الشهداء اللهم الحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم تقبله عندك في الشهداء والحقه بالصالحين يا أرحم الراحمين اللهم عوض الأمة خيرا اللهم أنزل السكينة على قلوب أحبابه وأولاده ومحبيه لقد صحبت هذا الرجل سنوات طويلة فوالله ما رأيت منه إلا الخير والله ما عهدته إلا محبا لدينه ومحبا لسنة نبيه ومحبا لأمته فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالنبي في الفردوس الأعلى وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى وأن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان اللهم عافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه اللهم أكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم زد في إحسانه اللهم زد في إحسانه اللهم زد في إحسانه اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله. Baik, teman-teman, begitulah reaksi seorang ulama ketika mendengar sahabat dekatnya
telah berpulang duluan ke rahmatullah. Bagaimana kesedihan Syekh Muhammad Hasan ketika mendengar sahabatnya meninggal, sampai beliau bergetar ya ketika mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, innal aina la tadma, sesungguhnya air mata ini telah berlinang, wa innal qalba la tahzan, dan sesungguhnya hati ini sangat bersedih, wa inna bifiraqika lamahzunun ya Aba Ishaq, dan sungguh perpisahan denganmu wahai Aba Ishaq ini meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi kami. Kami sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam, turut berduka cita atas wafatnya beliau Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini. Dan Syekh Muhammad Hasan juga menceritakan bahwa saya berteman dengan Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini bertahun-tahun, saya tidak mendapati kepada dirinya melainkan kebaikan. Saya tidak dapatkan baginya melainkan kebaikan. Beliau seorang ulama, seseorang yang gigih dalam mendakwahkan sunnah, cinta dengan agamanya, berdakwah, cinta dengan mendakwahkan agamanya, cinta dengan sunnah. Dialah Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, wa afihi wa'fu anhu, waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad, wa nakkihi minal khataya kama naqaitas sawbal abyad minad danas, wa abdilhu daran khairan min darihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa adkhilhul jannah, wa aidhu min adzabil qabr. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan berita kematian Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini ini menjadikan kita, wahai kaum muslimin, semakin semangat dalam belajar dan semakin mengingat bahwasanya kematian itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya, entah di mana kita akan meninggal, di umur berapa kita akan meninggal, yang jelas kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang manusia yang sangat cerdas. Apa itu? Aksaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum istidadan ba'dal maut. Dan orang yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam menyikapi dunia ini, sehingga kita berbekal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan di alam akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.